Podcast. Bersama saya Zalila Ayatila dan rekan Saya Muhammad Fauzi Ramdhani. Kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi yang juga penerima KIP kuliah dan sekarang menjabat sebagai Duta Politeknik Negeri Jakarta. Halo, selamat datang. Halo, Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik banget. Boleh tidak perkenalan dirinya dulu? Oke, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama aku Muhammad Rizky, biasanya dipanggil Iki. Aku merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, program studi penerbitan jurnalistik. Dan aku sekarang di semester 4. Nah, sebelumnya Kak, makasih banget udah nyempetin waktunya untuk hadir. Ya, aku malah yang terima kasih di sini udah dikasih kesempatan. Kira-kira apa sih Kak motivasi Kakak untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi Kak? Oke, kalau misalnya kita berbicara soal motivasi, sebenarnya dari sebelum aku kuliah juga motivasi aku tuh untuk mengembangkan value dalam diri aku untuk lebih baik gitu. Dari dulu tuh aku memang memang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena memang dari pendidikan itu kita bisa kemana-mana. Jadi kalau value kita sudah ada, pendidikan kita sudah oke, itu pasti kita akan lancar kemana-mana. Itu pendidikan itu penting ya Kak? Betul banget. Apalagi karena kan aku juga KIP kuliah ya, anak dari KIP kuliah. So ini memang salah satu kesempatan juga aku diberi kesempatan untuk kuliah secara gratis dengan program KIP kuliah ini. Oke, kakak kan penerima program beasiswa KIP kuliah ya. Boleh dikasih tahu Kak untuk sobat Kimcast, apa sih program KIP kuliah itu? Oke, jadi teman-teman semuanya, program KIP kuliah adalah program dari Kemendikbud dulu ya. Sekarang udah ganti namanya jadi Kemendikti, bener ya? Iya betul. Ini merupakan program untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau keterbatasan secara ekonomi, dibantu untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi melalui KIP kuliah. KIP kuliah ini merupakan kartu Indonesia Pintar kuliah yang tadi sudah bilang untuk dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Jadi kayak gini sebagai penerima KIP kuliah juga teman-teman. Iya. Jadi kayak gini walaupun dia maksudnya ekonominya kurang, tapi bisa kuliah dengan bantuan dari pemerintah gitu teman-teman tuh. Oke, jadi saya simpulkan program KIP kuliah ini adalah bantuan dari pemerintah ya? Iya betul. Yang untuk bagi lulusan SMA sederajat, di mana mereka tuh memiliki potensi akademik dan memiliki keterbatasan ekonominya. Jadi kalian tuh bisa daftar nanti di program KIP kuliah. Betul, sangat membantu banget, apalagi kuliah kita sudah gratis, juga biaya pendidikan dan biaya hidup juga ya. Jadi kita tidak perlu untuk memikirkan bagaimana biaya untuk melanjutkan kuliah, malah justru dibantu oleh pemerintah melalui program ini. Ya, betul banget. Nah gini Kak, gimana sih Kak awalnya kayak gitu mengetahui tentang program KIP kuliah? Bisa diceritakan Kak pengalamannya saat Kakak mendaftar KIP kuliah sampai bisa terima? Dan apakah ada tantangan Kak yang dihadapi dalam mendaftar KIP kuliah ini? Oke, jadi dulu aku memang sebelumnya aku nggak ada niatan untuk kuliah. Aku dulu bekerja sebagai F&B dulu. Dari F&B? iya. Makanan gitu ya? Iya, F&B, sorry. Iya. Dulu aku kerja sebagai F&B, jadi waiters dulu. Ya, tapi dengan aku tahu program KIP kuliah ini, aku coba deh. Aku tahunya itu dari teman-teman, dari abang aku juga. Coba ini ada program KIP kuliah, siapa tahu bisa. Ternyata aku juga keterima di jurusan SNBP dan juga lolos di jalur KIP kuliah. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Dan kalau tantangannya itu selama pendaftaran menjadi KIP kuliah, tentunya waktu pas proses pengumpulan berkas itu pasti udah overthinking kita ya. Wah, kita bakal dapat apa enggak nih? Bisa gitu.
Gimana sih Kak, program KIP kuliah ini bisa membantu selama proses kuliah itu bisa diceritakan? Iya, yang tadi sudah aku bilang ya, kalau KIP kuliah ini membantu kita dari segi biaya, bahkan kita juga mendapatkan biaya hidup juga. Iya, betul. Itu merupakan sangat membantu banget untuk aku, apalagi aku mendapatkan skema satu, yaitu di mana aku mendapatkan biaya pendidikan juga dan biaya hidup juga. Gitu. Jadi di tengah teman-teman aku yang kesulitan untuk membayar UKT, aku tentunya sangat bersyukur banget karena aku melanjutkan pendidikan juga gratis, ya kan? Gitu. Jadi nggak perlu memikirkan bagaimana nantinya saat aku membiayai kuliah itu seperti apa gitu. Tapi PR-nya nih ya, pada teman-teman semuanya juga yang ada di rumah, jangan mentang-mentang kita kuliah tapi kita nggak ada kontribusi kepada kampus gitu. Tetap kita melanjutkan kuliah sambil mencari prestasi dan keilmuan yang lainnya gitu. Keren banget teman-teman. Aduh. Oh iya Kak, Kakak kan sebagai mahasiswa berprestasi ya Kak, dan juga sebagai duta Politeknik Jakarta juga. Nah, kalau boleh tahu Kak, prestasi apa aja nih yang Kakak raih selama jadi mahasiswa? Oke, selama aku menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta, tentunya banyak hal yang sudah aku coba. Dari prestasi, organisasi, dan sekarang aku menjadi duta Politeknik Negeri Jakarta. Kalau di prestasi, aku lebih suka atau lebih hobi karena memang hobi aku itu menulis. Jadi aku mencoba menyalurkan hobi ini menjadi sebuah prestasi. Jadi aku pernah menang lomba menulis puisi, lomba membaca puisi, dan juga lomba menulis cerpen, lomba mendongeng juga pernah. Banyak ya? Jadi Banyak banget. tuh. Dan kalau organisasi selama aku menjadi mahasiswa di PNJ ini, aku menjadi himpunan staf dari advokasi di himpunan grafika dan penerbitan. Kemudian aku juga mengikuti organisasi di luar, yaitu sebagai ketua Karang Taruna. Kalau kepanitiaan itu aku ikut udah sering banget sih di PIJ ini gitu. Dan sekarang aku menjadi duta Politeknik Negeri Jakarta gitu. Kayaknya lomba sama organisasi jadi hobinya kayak gitu. Banyak banget soalnya. Yang penting kita balance. Iya. Oke, Kak Iki kan sebagai duta Politeknik Negeri Jakarta nih ya, apa sih Kak tugas sama tanggung jawab Kakak selama jadi duta? Oke, tugas aku selama menjadi duta nih ya, tentunya aku juga menjadi tantangan aku juga sih menjadi representatifnya mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Bagaimana kita membawa nama baik Politeknik Negeri Jakarta kepada dunia luar. Gitu. Jadi memang di duta ini, apalagi kalau teman-teman sudah keterima di KIP kuliah ya, itu suatu sarana yang sangat mudah banget untuk menggali prestasi kita semuanya di Politeknik Negeri Jakarta. Karena dengan ikutnya duta, kita bisa menggali atau melatih prestasi kita di hal lain gitu. Karena banyak juga teman-teman aku di duta PNJ itu yang sudah menang di internasional ataupun nasional. Itu makanya teman-teman semuanya aku berharap banget bisa ikutan di duta PNJ, apalagi teman-teman yang mendapatkan KIP kuliah itu udah enak banget, tinggal kita bagaimana cara kita berkontribusi kepada kampus kita gitu. Jadi dimanfaatin lagi. Betul. Kuliah ini ya. Betul. Ya buat teman-teman nih kalau misalnya kuliah jangan kuliah pulang ya. Contoh nih kayak gini guys. Iya, banyak banget pengalamannya, lomba-lomba juga keren banget pokoknya buat kayak gini. Nah, untuk tantangannya nih Kak, tantangan apa sih yang terbesar Kak yang Kakak hadapi selama menjadi mahasiswa KIP kuliah dan tugas dan kampus kan maksudnya? Oke, kalau tantangan terbesar aku sih bagaimana cara aku untuk membagi waktu antara aku berorganisasi, antara aku mengembangkan prestasi dan juga di bidang akademik juga, yaitu selama perkuliahan. Kadang aku juga merasa kebingungan atau kebanyakan kegiatan nih gitu. Tapi hal itu tenang aja, kita bisa meredam itu semuanya dengan skala prioritas. Jadi kita tentuin dulu nih mana yang sekiranya lebih penting untuk kita menjalankan.
Nah, kalau tantangan terbesar aku menjadi mahasiswa KIP kuliah, memang ini pressure juga ya, karena kita juga selain berpendidikan, menjalankan pendidikan kita di PNJ, kita juga harus untuk mengembangkan prestasi kita di kampus kita ini, gitu. Jadi semuanya pokoknya harus balance, gitu. Nah Kak, gimana sih Kak rencana Kakak ke depannya setelah lulus kuliah? Apakah cita-cita Kak yang selama ini Kakak pendem yang pengen dicapai gitu Kak? Oke, kalau rencana aku ya setelah lulus kuliah ini tentunya aku emang tertarik dalam bidang jurnalistik. Jadi nanti pasti aku akan setelah lulus dari sini dengan apa yang sudah aku dapat, apa yang sudah aku raih, aku ingin mendirikan sebuah media untuk masyarakat menerima informasi yang jelas dan detail secara komprehensif juga. Gitu. Jadi satu tujuan ya teman-teman. Betul. Kita bikin jurnalis juga Kak. Betul. Iya. Satu tujuan banget. Oke, Kak Iki, apa sih Kak pesan Kakak nih untuk Sobat Finkes? Mungkin ada yang ingin daftar KIP kuliah tapi itu ragu gitu. Itu gimana sih Kak buat Sobat Finkes nih? Iya. Nggak ragu gitu. Gitu. Kadang ada takut juga Kak, gimana ya kalau lolos gimana ya? Gimana ya kalau misal kita banyak kuliah sendiri gimana itu Kak? Oke, jadi untuk Sobat Finkes ya, halo Sobat Finkes semuanya. Jadi teman-teman semuanya pokoknya jangan merasa kalau diri kalian itu tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan pendidikan kalian ke lebih tinggi. Intinya kalian harus tetap semangat, tawakal dan juga berusaha untuk meraih impian kalian, apalagi untuk mendaftarkan diri kalian ke pendidikan tinggi. Karena dengan adanya program KIP kuliah ini, kalian juga akan bisa merasakan bagaimana menjadi mahasiswa dengan beasiswa ya. Gitu. Jadi pokoknya intinya tetap semangat dan melanjutkan yang kalian impikan dengan program KIP kuliah ini gitu. Jadi memang bisa terbantu gitu. Jadi Sobat Finkes nih jangan ragu lagi kalau mau daftar. Ini dicoba dulu daripada kita nggak mencoba buat program KIP kuliah ini kan sayang banget kan ya Kak? Betul, sayang banget. Dan juga kalau teman-teman semuanya sudah keterima nih di KIP kuliah ya, jangan lupa untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Dan juga jangan puas juga ya, karena memang mentang-mentang gitu kita sudah keterima di KIP kuliah dan mendapatkan biaya pendidikan dan juga biaya hidup, teman-teman itu merasa malas atau ya sebagainya gitu. Justru dengan keterimanya di KIP kuliah ini, teman-teman bisa mengembangkan prestasi teman-teman semuanya, lebih fokus gitu, apalagi di duta gitu. Karena memang di duta itu baik kalian bisa banyak mendapatkan privilege dan juga pendidikan secara soft skill, kalian mengasah soft skill gitu. Pokoknya buat teman-teman yang sekiranya ada kendala ekonomi tapi ingin kuliah, kalian bisa kok daftar KIP kuliah ini teman-teman. Betul banget. Jangan jadikan kondisi kalian itu justru jadi hambatan. Betul, untuk melanjutkan pendidikan kalian ke lebih tinggi lagi. Intinya nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. pasti ada jalannya. Gimana sih Kak saran Kakak untuk calon penerima KIP kuliah dan juga para pendengar podcast kali ini? Gimana Kak sarannya maksudnya? Gimana sarannya? Iya sarannya. Saran untuk calon penerima KIP kuliah. calon penerima. Oke. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang menonton podcast ini ya saran aku untuk mendaftar di KIP kuliah ini tentunya suatu hal yang tidak diduga-duga, karena memang KIP kuliah ini yang tadi aku udah bilang sangat membantu banget dalam segi ekonomi atau finansial. Saran aku untuk teman-teman semuanya tetap berusaha, tetap semangat dan tetap tawakal
untuk menjalankan kehidupan kalian, apalagi menjalankan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Gitu. Intinya jangan jadikan ekonomi sebagai hambatan untuk meraih mimpi, meraih pendidikan atau meraih prestasi teman-teman semuanya di kampus tercinta kalian semuanya, apalagi di Jakarta ya. Iya, betul. Oke Kak, bagaimana menurut Kakak program KIP Kuliah ini dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia? Gimana tuh? Wah, tentunya sangat sangat membantu banget, apalagi secara kan KIP Kuliahnya adalah program untuk membantu masyarakat luas, masyarakat yang dalam kondisi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ya. Jadi sangat membantu sekali. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu dan juga jangan bingung juga nih. Aku nggak mampu nih untuk kuliah gitu. Ya biasanya yang pesimis gitu kan. Pesimis gitu biasanya. Benar. Gini Kak, apakah ada pesan Kak buat yang ingin Kakak sampaikan untuk pendengar podcast kali ini Kak? Ya, pesan aku untuk teman-teman semuanya yang mau memasuki kampus kalian atau mendaftarkan diri kalian ke kampus atau ke pendidikan yang lebih tinggi, saran aku jangan, yang tadi aku udah bilang ya, jangan jadikan kondisi ekonomi kalian sebagai hambatan kalian untuk meraih prestasi dan juga meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Karena jika kita semuanya berusaha, kita semuanya bertawakal, pasti semua akan ada jalannya. Nah, di KIP Kuliah ini merupakan jalannya teman-teman semuanya untuk meraih mimpi dan juga pendidikan teman-teman semuanya gitu. Keren banget teman-teman. Oke Kak Iki, makasih ya Kak, makasih banyak atas waktunya dan kesempatan juga. Semoga cerita Kakak ini menjadi inspiratif Kak, dan bisa menginspirasi dan memotivasi banyak orang tentunya Kak. Amin, amin. Ini udah di ujung acara nih ya. Untuk Kak Iki, makasih udah Makasih banget, aku yang makasih malah bisa sharing dengan teman-teman di sini semuanya dan teman-teman di rumah mungkin ya. Jadi kayak gitu keren banget teman-teman, berprestasi juga, selesai dan SBMP maksudnya, dan KIP Kuliah juga, dan jadi salah satu duta partai KIP Jakarta teman-teman. Keren banget pokoknya. Oke, Sobat Fincast, itulah cerita dari mahasiswa KIP Kuliah sekaligus sebagai Duta Kampus Politeknik Negeri Jakarta, di mana ia berhasil membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Dan KIP Kuliah bukan hanya sekedar beasiswa, tetapi juga jembatan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Ingat, jadilah inspirasi bagi orang lain, jadilah kebanggaan bagi keluarga, alma mater, dan bangsa. Oke, Sobat Fincast, terima kasih dan sampai jumpa lagi di Fincast selanjutnya.